Bab 960. Kota Yunhai. Apa hubungannya denganku? Warrior yang, orang bijaksana akan jujur dan langsung pada intinya. Pada saat ini, instruktur Zuo tiba-tiba berkata, kami tidak benar-benar menginginkanmu kembali ke perguruan. Tujuan utama kami mendatangimu kali ini adalah berharap kamu bisa membantu kami menahan Pitesia. Tentu saja, perguruan lautan awan tidak akan membiarkanmu bekerja keras dengan sia-sia. Kamu bisa mengatakan syarat apapun. Tentu saja, aku harap itu masuk akal. Warrior yang menatap instruktur Zuo dan berkata, apa yang dapat diberikan perguruan lautan awan kepadaku? Senjata hitam alam dewa, keterampilan hitam, batu energi tingkat unggul. Instruktur Zuo menatap Warrior Yang dan mengharapkan kegembiraan dan semangat di wajah Warrior Yang. Bagaimanapun barang seperti alam dewa adalah barang yang bahkan diinginkan oleh setengah suci tingkat tinggi. Namun, dia kecewa. Tidak ada ekspresi yang ingin dia lihat di wajah Warrior yang ada hanya ketenangan dan sedikit ejekan. Warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya, pedang dewa barbar dan perisai putih muncul di tangannya dan dia berkata, kedua harta ini sama-sama alam dewa tingkat atas, mengenai keterampilan hitam. Membicarakan hal ini, Warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya, sarung pedang kuno muncul di tangannya, lalu memadatkan energi pedang dan langsung tenggelam ke dalam ketiadaan. Energi pedang yang kuat mengoyak ruang di sepanjang jalan, seolah dunia akan benar-benar hancur. Warrior yang menatap instruktur Zuo dan berkata, senjata hitam alam dewa. Aku punya, keterampilan hitam alam dewa. Aku juga punya. Aku punya semua itu, kenapa aku harus bekerja keras mati-matian dan menambah musuh tanpa alasan? Instruktur Zuo melirik Warrior Yang dan berkata, Warrior Yang, aku tahu bahwa masalah memecatmu dari perguruan dan mengusirmu dari kota Yunhai. Senior salah. Warrior Yang menyela perkataan instruktur Zuo dan berkata, apapun alasannya, aku membunuh anggota dari halaman gelap, dari perspektif perguruan lautan awan, hal ini salah, pengaruhnya juga sangat buruk. Perguruan lautan awan ingin menghukumku dan memberikan penjelasan kepada semua orang. Perguruan lautan awan tidak melakukan kesalahan dalam hal ini. Alasan utama mengapa aku meninggalkan perguruan lautan awan adalah karena aku ingin berkultivasi dengan tenang. Seperti yang aku katakan, aku adalah orang yang menyukai kebebasan, aku tidak suka terikat. Mendengar perkataan Warrior Yang, instruktur Zuo dan yang lainnya sedikit terkejut. Awalnya, mereka mengira alasan Warrior Yang meninggalkan perguruan lautan awan adalah karena kesal dengan perguruan, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Kami telah meremehkanmu, kata pendekar suci berjubah hitam. Warrior Yang tertawa kecil dan berkata, perguruan sedang ada banyak masalah sekarang. Tetap tinggal di perguruan akan menyebabkan masalah yang tidak ada habisnya. Dan aku ingin meningkatkan kekuatanku secepat mungkin, jadi, meninggalkan perguruan adalah pilihan terbaik bagiku. Selain itu, dengan begini aku juga bisa menghindari lebih banyak konflik dengan perguruan di masa depan. Ini adalah hal yang menguntungkan. Ekspresi instruktur Zuo dan yang lainnya menjadi jauh lebih santai. Awalnya, mereka mengira Warrior Yang bersikap angkuh karena memiliki kemampuan, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Alasan Warrior Yang meninggalkan perguruan bukan karena ingin mengancam perguruan, tetapi karena tidak ingin mendapat masalah dan ingin berkultivasi dengan tenang. Awalnya, Warrior Yang tidak bisa meninggalkan perguruan bahkan jika dia menginginkannya, karena dia tidak memiliki alasan. Saat itu dia masih instruktur perguruan lautan awan, menjaga perguruan lautan awan dan kota Yunhai adalah tanggung jawabnya,
jika meninggalkan perguruan, maka dia sama saja mengkhianati perguruan. Namun, warrior yang tidak memiliki alasan untuk pergi, perguruan Lautan Awan malah berinisiatif memberinya alasan. Pada saat ini, para pendekar suci merasakan kepahitan. Terutama instruktur Zuo, jika bukan karena dia, bahkan jika warrior yang sudah bukan instruktur, tetapi dia pasti masih berada di kota Yunhai. Selama dia tinggal di kota Yunhai, dia tidak akan hanya menyaksikan kota Yunhai dihancurkan, karena masih ada muridnya di dalam dan orang yang dia sayangi. Tapi sekarang, setelah beberapa saat, instruktur Zuo berkata, "Warrior Yang, saat ini kami, para pendekar suci, tertahan. Tidak ada seorang pun di kota Yunhai yang dapat menghentikan Pitesia. Paling lama kurang dari 1 jam, kota Yunhai akan gugur sepenuhnya. Kami membutuhkan bantuanmu." Warrior yang melirik para pendekar suci dan berkata, "Para senior, secara kasarnya, apa hubungannya denganku? Kota Yunhai masih ada muridmu dari halaman luar," kata pendekar suci berjubah hitam dengan suara rendah. Warrior yang menggeleng dan berkata, "Aku tidak mungkin melindungi mereka seumur hidup, ada beberapa hal yang harus mereka lakukan sendiri. Hidup atau mati, itu adalah jalan yang mereka pilih sendiri, tidak bisa menyalahkan orang lain. Mari kita bicara dengan cara lain." Instruktur Zuo berkata, "Mulai sekarang, kami tidak akan menganggapmu sebagai instruktur perguruan Lautan Awan lagi. Sekarang, kami mewakilkan perguruan Lautan Awan meminta bantuanmu, kamu bisa mengatakan syarat apapun." Warrior yang melihat ke instruktur Zuo dan berkata, "Apapun syaratnya boleh." Mulut instruktur Zuo berkedut, lalu mengangguk dan berkata, "Tentu saja, jika syarat yang kamu ajukan di luar kemampuan perguruan Lautan Awan, seperti membantumu membunuh suatu kekuatan tingkat emas putih, kalau itu jangan katakan, aku khawatir akan tidak tahan untuk membunuhmu." Warrior yang berkata, "Aku tidak sebodoh itu. Aku hanya akan menahan Pitesia selama 1 jam, setelah 1 jam, perjanjianku dengan perguruan Lautan Awan berakhir." Mulut instruktur Zuo berkedut lagi, tetapi dia tetap mengangguk pada akhirnya. Warrior yang berkata, "Kalau begitu, aku akan mulai mengatakan syaratku. Syaratku tidak banyak, hanya 3. Diikuti dengan warrior yang mengatakan syaratnya. Kali ini, tidak hanya instruktur Zuo yang wajahnya berkedut, tetapi wajah 5 pendekar suci di sampingnya juga mulai berkedut. Ekspresi mereka sangat tidak enak. Kota Yunhai. Kota Yunhai yang sekarang sudah dalam bahaya, gerbang kota utara dan selatan masih baik-baik saja. Master dari perkumpulan pedang kuno dan partai Qingdao menahan pasukan serigala dan pasukan klan ular sanca secara paksa dengan mengandalkan formasi pelindung kota. Tetapi gerbang kota utama sudah tidak ada gerbang. Gerbang utama kota sudah menjadi medan perang saat ini. Mayat manusia dan mayat siluman monster menumpuk di tanah, darah mengalir di tanah seperti kolam kecil. Di tempat, Pitesia masih sedang bertarung dengan tim penegak hukum. Pitesia semakin bertarung semakin kuat, sedangkan jumlah anggota penegak hukum semakin sedikit. Namun yang mengejutkan adalah situasinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Awalnya tim penegak hukum tidak tahu seberapa kuat Pitesia, oleh karena itu mereka langsung melawan Pitesia begitu mereka datang, tetapi akibatnya semakin banyak dari mereka yang mati. Kemudian, di bawah peringatan Grace Yu, tim penegak hukum mengubah strateginya, mereka tidak lagi melawan langsung Pitesia, tetapi mereka mulai bergerilya untuk menahan Pitesia agar bisa mencapai tujuan untuk mengulur waktu. Iya, mengulur waktu.
Baik itu tim penegak hukum atau Grace Yu dan yang lainnya, semuanya tahu bahwa mereka tidak bisa membunuh Pitesia ini, karena tidak seorang pun dari mereka yang bisa mematahkan pertahanan Pitesia. Yang bisa mereka lakukan hanya mengulur waktu dan menunggu bala bantuan tiba. Tim penegak hukum mundur, tim satu maju, jangan tidak rela meninggalkan medan perang, gunakan keterampilan hitam kalian yang paling kuat, tim 2 bersiap, setelah tim 1 mundur, tim 2 segera maju. Di samping, di atas tembok kota yang hancur, serangkaian perintah terus terdengar dari mulut Grace Yu. Diikuti dengan perintah Grace Yu, tim penegak hukum tidak ragu sama sekali. Mereka segera mundur. Pada saat yang sama, tim 1 yang terdiri dari ratusan orang yang terdiri dari setengah suci tingkat tinggi segera menggantikan mereka. Lalu para setengah suci tingkat tinggi ini mulai menggunakan keterampilan hitam terkuat mereka dengan gila dan serangan energi yang tak terhitung jumlahnya menyerang ke arah Pitesia. Pukulan terkuat dari setengah suci tingkat tinggi ini, meskipun masih tidak bisa mematahkan pertahanan Pitesia, tetapi Pitesia itu jelas tidak nyaman. Di bawah serangan energi ini, dia terus mundur dan sudah mundur hingga gerbang kota. Para setengah suci tingkat tinggi itu jelas tidak memedulikan energi hitam, satu persatu melakukan keterampilan hitam terkuat mereka dengan gila-gilaan hingga energi hitam mereka habis dan tidak bisa lagi menggunakan keterampilan hitamnya, baru mereka akan mundur. Tim 2 maju. Tim 1 baru saja selesai, suara Grace Yu segera terdengar, kemudian master setengah suci tingkat tinggi tim kedua segera menyerang dan kemudian memulai serangan ronde baru. Dengan cara ini, Pitesia tertahan oleh pihak kota Yunhai. Apakah dengan begini bisa menunda sampai rahasia Lu mereka tiba? Di atas tembok kota, Leviana Sang berkata dengan suara rendah. Grace Yu melirik Leviana Sang dengan tidak berekspresi dan berkata, "Kamu terlalu naif. Cara kita hanya membuat Pitesia tidak sempat bereaksi, ditambah kita mendahului mereka sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk membalas saat ini. Begitu mereka bangkit lagi, cara kita akan menjadi tidak berguna. Lalu kita melakukannya dengan sia-sia?" tanya Leviana Sang. Grace Yu menggeleng dan berkata, "Tidak juga, menyuruh rahasia Lu dan yang lainnya bergegas kemari mungkin tidak sempat, tetapi jika menyuruh warrior yang datang masih bisa. Karena warrior yang seharusnya masih berada dalam jangkauan pegunungan Serigala Langit, selama dia bergegas kemari dengan sekuat tenaga, dia bisa berada di sini dalam waktu kurang dari 15 menit. Warrior yang..." Leviana Sang terdiam untuk waktu yang lama dan berkata, "Apakah dia akan datang?" Grace Yu melirik Leviana Sang dan berkata, "Menurutmu?" "Aku tidak tahu." Leviana Sang berkata, "Aku tidak memahami orang ini, terkadang impulsif seperti orang gila, tetapi terkadang membuat orang berpikir bahwa sebenarnya dia sangat cerdas, selalu memikirkan akibat dari segala sesuatu. Kali ini, secara logika, dia seharusnya akan datang, karena kalian ada di kota Yunhai. Tetapi jika hanya karena itu, dia seharusnya sudah datang sejak awal, dan bukan belum datang sampai sekarang." Grace Yu melihat ke langit dan berkata, "Datang atau tidaknya dia tergantung pada sikap perguruan." Leviana Sang masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Grace Yu melambai untuk menghentikannya. Lalu melihat ke bawah dan berkata, "Tim penegak hukum bersiap." Segera, tim 2 mundur, tim penegak hukum segera maju. Pada saat ini, terjadi perubahan. Aum. Sebuah suara auman tiba-tiba terdengar, auman yang sangat keras terdengar. Beberapa master di bawah setengah suci langsung terguncang hingga berdarah dan beberapa pendekar hitam di bawah alam kaisar langsung menjadi daging cincang.
Seekor keras emas besar setinggi 10 kaki dan lebar 4 atau 5 kaki muncul di gerbang kota. Tubuh kera emas benar-benar sebesar bukit, satu jari kelingkingnya saja lebih besar dari beberapa orang. Pitesia. Pitesia yang telah kembali ke tubuh aslinya. Banyak yang ketakutan. Setelah berubah, Pitesia melirik ke semua orang. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada Grace Yu yang berada di atas tembok kota dan berkata, "Hei gadis, kamu benar-benar menyebalkan, matilah." Setelah berbicara, dia mengangkat tangan raksasanya dan memukul ke Grace Yu dan yang lainnya. Duar. Tembok kota yang hancur, tempat di mana Grace Yu dan yang lainnya berdiri, berubah menjadi tumpukan debu dalam sekejap. Bersambung.